Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Watch Guy, channel yang membahas tentang seputar jam tangan ya, mulai dari review, service ataupun ini ya tips and trick ya seputar jam tangan ya. Jadi untuk kali ini di video hari ini kita ada jam tangan dari Chronograph ya, jam tangan dari Chronograph, jam tangan jenis Chronograph ya. Di sini ada 4 buah jam tangan Chronograph ya. Nah, untuk video kali ini saya akan ini ya kasih info, bukan info ya, tapi tips ya. Tutorial ya sebenarnya, seperti tutorial untuk mengkalibrasi Chronograph. Mungkin teman-teman yang baru memakai jam tangan Chronograph setelah pemakaian si stopwatch atau chronograph-nya setelah di reset tapi tidak kembali lagi ke angka 12 nih setelah di reset. Tenang aja, itu wajar sebenarnya. Dan hari ini kita akan pelajari cara kalibrasi ulang agar jarum stopwatch-nya ya kembali presisi. Nah, di sini ada 4 jam tangan chronograph mulai dari brandnya Alexander Christie, ada Swiss Navy, dan juga Goldsmith. Dan ini masing-masing jam tangannya beda mesin ya, si chronograph-nya beda mesin. Contohnya dari jam tangan Alexander Christie dengan nomor referensi 6493 ya, AC 6493 ya. Nah, ini si jarum krononya itu tidak presisi ya, bisa kelihatan. Dan ini menggunakan mesin kaliber jam tangan kaliber OS10 ya. Ini kaliber OS10. Terus di sini juga ada dari Swiss Navy triple time. Dan untuk jam tangan chronograph-nya ini kita pakai mesin ini ya. Aku coba cek dulu, ini pakai mesin FS00 ya dari triple time ini. Jadi yang chronograph-nya ini pakai mesin FS00 yang dibuat oleh Miyota dari Jepang. Nah, kalau teman-teman mungkin Miyota tuh perusahaan apa sih? Nah, sebenarnya Miyota itu adalah anak perusahaan dari Citizen ya, dan merupakan salah satu produsen movement jam kuarsa ya, atau quartz movement terbesar di dunia ya. Terus ada juga dari Swiss Navy dengan nomor referensi Swiss Navy 6808 chronograph. Ini menggunakan mesin YM92 ya. YM92A ini dibuat oleh Epson. Ini sebenarnya dari Seiko ya, menggunakan komponen dari Seiko Group. Bener banget, Epson adalah bagian dari Seiko Group dan merupakan satu produsen movement jam tangan yang sangat dihormati tentunya, khususnya untuk mesin quartz juga ya. Dan ini juga ada dari Goldsmith Time dengan nomor referensi GST 8058 LTHR BLK CHR ya. Nah, ini juga untuk mesinnya menggunakan mesin jam VD57C yang dibuat oleh Seiko Instrument ya, SII. Yang saat ini dikenal dengan Seiko Epson Corporation ya, benar banget. Atau sering disebut juga Hattori atau TMI ya. TMI ya. Time Model Incorporation. Ya, benar banget. Ini juga rata-rata semuanya Jepang semua ya. Oke, kita mulai aja. Untuk dari kalibrasinya kita coba dari Goldsmith Time. Nah, ini jam tangan Goldsmith Time ya, si krononya tidak searah ya. Oke, si krono ininya tidak searah, tidak presisi. Nah, caranya gimana sih untuk presisinya? Caranya tuh kita cuma cabut ini aja ya. Bagian knopnya kita cabut, kita ini dulu aja ya sementara. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita cek dulu. Nah, ini kita setting ulang dulu ya. Ini kembali kita mungkin tadi kepencet ya, jadi memang ini belum ke reset ulang. Kita tunggu sebentar sampai ke reset ulang semuanya ya. Nah, bagi teman-teman juga nih yang suka jam tangan chronograph, ini adalah salah satu jam tangan chronograph referensi ya. Ini dari Goldsmith Time chronograph. Ini bagus banget sih asli. Stainlessnya udah padat banget. Ini juga udah warnanya juga bagus banget ya. Ini ada matte finish matte ya.
Oke, ini cakep banget aslinya, keren banget. Apalagi kalau udah dipakai sama orang yang badannya montok ya seperti saya, ini bener-bener ngepas banget, asli keren banget. Oke, oke kita lanjut lagi ke materi awalnya. Nah untuk cara settingnya gimana sih? Nah pertama kita cabut dulu knob pemutar jamnya. Terus yang kedua kita klik tombol A ya. Nah tombol A itu untuk setting di bagian atas. Kita setting sampai ke kelewat kelewat. Nah ini kita setting sampai ke atas untuk si jarum krononya. Oke, kalau sudah presisi kita setting yang bawah. Nah setting yang bawah itu kita ngegerakin yang ini ya, tapi ini juga bisa kegerakin karena ini menitnya ini detiknya, ini menitnya. Jadi kalau pengen ke atasin semua kita putar dulu sampai si bagian jarum menitnya ke atas juga. Oke. Jadi kalau misalnya sudah presisi itu lebih mantap lagi ya. Biasanya hal-hal seperti ini terjadi itu kalau misalnya jam tangannya sesudah ganti baterai ya. Jadi kadang si chronograph-nya itu nyala sendiri dan tidak presisi. Nah, caranya seperti ini aja ya. Video kali ini teman-teman bisa diikutin aja. Nah, oke, sebentar lagi ini terus dipencet aja, terus ditekan aja ya, sampai ke sininya, sampai ke angka atas ya, ke angka 60. Kalau kelewat berarti mesti muter lagi dari awal. Nah ini langsung gini aja. Oke, nah kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman langsung setting sesuai jam yang diinginkan. Oke, langsung klik aja. Jadi jam tangannya ini sudah selesai dikalibrasi. Dan untuk jam tangan Goldsmith Time ini menggunakan mesin VD57C. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tutorialnya ya, teman-teman bisa nonton video ini dan cari kaliber yang sama dengan jam tangan yang dipunya teman-teman ya. Nah, kita cek lagi apakah berhasil. Ya. Jadi ini udah jalan semua. Ini 1/10 second ya, detik ya. Ini menit si stopwatchnya. Pause, ini reset ulang. Nah, jadi udah kembali ke atas semuanya. Oke, lanjut. Kita langsung ke mesin dari Alexander Christie ya. Ini dengan mesin kaliber OS10 ya. OS10. Jadi dia detiknya tuh bukan yang di sini ya. Kalau VD ya, mesin VD itu kan detiknya di sebelah sini ya, seperti jam tangan biasa. Nah, kalau untuk dari Alexander Christie dengan mesin OS10, kaliber OS10 ya, itu detiknya tuh di bagian bawah ya. Dan ini yang jarum panjangnya ini disebutnya jarum chronograph. Nah, ini sebenarnya mestinya itu ada di atas, tidak ada di sini semestinya ya. Cara penggunaannya sama aja, kita klik ini aja dan jarumnya nyala. Dan ini pause, reset ulang, dia nggak kembali ke atas ya. Sama caranya kayak yang tadi teman-teman, kita tinggal klik ini aja, tinggal dicabut bagian ininya ya. Oke, kalau sudah dicabut, teman-teman langsung klik atas aja yang ini. Oke, sampai ke ini ya, ke atas ya. Oke. Nah, sip. Kalau udah kayak gini, klik aja dan dia sudah normal kembali. Jadi kita coba aja ya, langsung klik tombol A-nya. Ini pause, reset ulang. Nah, jadi dia udah reset 0 lagi ya, udah kembali ke atas presisi ya. Oke. Setelah ini kita lanjut lagi ke jam tangan yang triple time dari brandnya Swiss Navy. Ini dia menggunakan kaliber dari FS00 ya. FS00 yang seperti tadi dijelaskan, FS00 ini mesin dari Miyota ya, anak perusahaan dari Citizen. Jadi untuk durability udah pastinya awet banget ya untuk mesinnya. Dan ini triple time itu gimana sih? Nah, triple time itu jadi ada 3 mesin cuy ya. Ini 3 mesin. Sebenarnya sih kalau misalnya jarang keluar pulau sih jarang kepake ya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang sering keluar pulau, karena di Indonesia kan ada WIB, WITA sama WIT ya kalau nggak salah. Nah, ini jam tangan bisa kepake banget semuanya ya.
Oke, ini juga kebetulan paling ini jam tangan koleksi terbaru dari Swiss Navy. Ini cantik banget, cakep banget ya. Jadi di dalamnya itu ada grafir batik ya. Ini di dalamnya itu ada grafir batik yang bisa teman-teman lihat ya. Ini keren banget asli. Nah, untuk chronograph-nya sama kayak Alexander Christie yang tadi, dia detik jam tangannya bukan yang ini, tapi yang di bawah sini ya, teman-teman jangan salah. Dan kadang-kadang kalau misalnya teman-teman yang baru baru beli jam tangan chronograph yang pindah dari analog biasa ke chronograph, kadang suka bingung kok kenapa jarum jam yang atasnya tidak nyala. Sebenarnya bukan tidak nyala, tapi memang ada beberapa tipe-tipe chronograph yang jarum jam yang panjangnya ini untuk jarum chronograph, bukan penunjuk detik ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Ini kalau misalnya untuk nyetingnya sama aja kayak yang tadi ya. Nah, FS ini ya, mesin FS00 itu dia ada fungsi tanggal sama format 24 jam. Detiknya di sini, dan untuk ini menit stopwatch. Cara settingnya sama kayak yang sebelumnya. Oke. Kita buka ini aja dulu. Buka lagi, tarik ya. Ini ditarik dulu. Nah, kalau udah ditarik, kita klik ini aja yang di atas. Nah, oke. Sampai ke tengah ya. Kalau udah kayak gini, klik lagi aja, dan ini sudah bisa dipakai. Kita coba aja si chronograph-nya. Nah, ini udah jalan ya si chrononya. Pause, ini reset ulang, dan gampang banget kan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya jam tangan chronograph dan tidak presisi, nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah ke tukang jam juga. Bisa langsung dikalibrasi aja sama teman-teman sendiri di rumah ya. Oke, lanjut ke jam tangan dari Swiss Navy. Ini dengan nomor referensi Swiss Navy mana ya? SN 6808 ya, rantai pasir ya. Mesh band mungkin ya, disebutnya mesh band. Nah, untuk jam tangan ini menggunakan mesin YM92 keluaran dari Seiko ya. Nah, ini benar-benar berantakan kan, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, si jarum yang panjang ini bukan untuk penunjuk detik ya, tapi penunjuk detik jam tangannya itu yang di sini teman-teman. Kan tadi ada yang di bawah, ada yang di mana, di atas. Nah, ini yang di samping ya kalau untuk YM92. Oke, cara settingnya sama kayak yang tadi teman-teman. Kita klik dulu keluar. Nah, cara settingnya gimana? Nah, mulai dari yang di atas dulu. Kalau yang tadi kan tinggal dipencet-pencet aja ya teman-teman. Nah, kalau yang ini klik dulu agak lama. Nah, ini berarti kalau mau nyeting berarti ininya dulu yang gerak. Nah, kita ke atasin dulu nih. Cara nambahinnya, muterinnya ya. Ini pakai yang di bawah, tombol B, sampai ke atas ya, sampai presisi. Oke. Kalau udah seperti ini, sip. Kalau udah kayak gini, kita klik lagi yang atas ya, tombol A. Oke. Nah, ini untuk si detik krononya. Oke. Nah, setelah ini kita ke atasin dulu. Kelewat cuy. Sebentar. Oke, kalau udah kayak gini, sip. Langsung kita klik lagi tombol atas untuk setting di bagian bawahnya. Cukup sekali aja ya. Cukup sekali tapi agak ditekan sebentar ya. Nah, ini bagian untuk si menit chronograph-nya. Kita putar aja sampai ke atas. Oke. Nah, kalau udah ke atas semua, udah nggak kelihatan ya. Sebentar. Nah, Oke, sip. Ini sampai ke atas. Oke, kita klik lagi. Oh, ini yang di atasnya kurang nih ya, kurang presisi. Nah, oke, kita tambahin dikit aja. Sip. Oke, ini sudah presisi semua. Kalau udah presisi semua itu udah selesai. Kita coba langsung ya teman-teman chronograph-nya. Oke, nah ini udah normal lagi ya teman-teman. Pause, ini reset ulang. Sip. Oke. Nah, untuk jam tangan ini beda-beda mesin, beda cara untuk settingannya, tapi nggak beda banget sih. Khusus YM92 memang agak berbeda ya. Nah, jadi kalau teman-teman kebingungan atau butuh tips and trick
ataupun tutorial seputar jam tangan, teman-teman bisa langsung aja nonton video dari channelnya Watch Guy. Dan jika video ini jika video ini bermanfaat, teman-teman suka video ini, teman-teman boleh like dan subscribe juga, nyalain loncengnya. Jika ada video terbaru, teman-teman bisa langsung dapat infonya ya. Dan juga jika ada masukan dari teman-teman nih seputar konten yang kita kasih nih, teman-teman bisa langsung komen aja di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.